Alhamdulillahi ja'ala sahara ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qata ini tahaha akulaha wa in karihahu tarokahu. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Alhamdulillah kita pantas dan patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita dihantarkan olehnya, kita disampaikan olehnya sampai kepada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk saum pada bulan Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan pula kepada kita semua di dalam saum tersebut untuk mengsegerakan buka serta mengakhirkan sahur. Tetapi ada kalanya ketika kita melaksanakan sahur ataupun buka, hidangan yang telah tersedia mengakibatkan hilangnya selera makan kita. Karena mungkin makanan tersebut kurang manis atau kurang garam sehingga kemanisan, atau kurang gula sehingga keasinan. Tetapi Rasulullah SAW ketika terjadi hal ini mengisyaratkan, bahkan menganjurkan kepada kita, sebagaimana beliau mengatakan yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sirah Dausi At-Tamimi, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah. Ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ini tahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi hidangan yang telah tersedia, tetapi dia tidak menyukainya, tetapi beliau tidak menyenanginya, maka beliau tidak sama sekali untuk mencaci atau mencela makanan tersebut. Sebagaimana hadis tadi yang mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan, tidak pernah mencela hidangan yang sudah tersedia. Bagaimanakah celaan atau cacian terhadap makanan tersebut? Iya mamani asin tuh ingat tuh bisa masak teh. Ini makanan terlalu manis. Ini makanan kurang bumbu dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Tetapi apabila beliau suka, wa ini tahahu akalahu, maka beliau akan memakannya. Dan apabila beliau tidak menyukainya, wa in karihahu tarokahu, maka beliau meninggalkannya. Ini pelajaran bagi kita. Ini syariat bagi kita. Ketika kita dihadapkan kepada hidangan yang tidak kita sukai, jangan sekali-kali kita mencacinya, jangan sekali-kali kita mencelanya. Karena apa? Karena makan itu adalah sajian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah istri kita, wasilah keluarga kita, dipasak dan lain sebagainya. Itu merupakan perjuangan yang sangat panjang. Oleh karena itu kita patut bersyukur adanya hidangan, adanya makanan, tetap kita selamanya harus tetap bersyukur. Memang betul Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waladhi khalaqalakum min ardi jami'a. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-29 menyampaikan kepada kita, Allah memberikan apa-apa yang ada di dunia ini, apa-apa yang ada di bumi ini, itu adalah bagi kita semua. Tetapi makanan tersebut tidak langsung kita makan. Tidak langsung kita dapat menyantapnya melalui proses yang sangat panjang. Melalui tanaman, melalui penanaman, melalui pasakan dan sebagainya. Bahkan kita bersyukur kita masih bisa menyediakan makanan tersebut. Kita masih bisa menyantap makanan tersebut. Banyak orang lain yang tidak menyantap, yang tidak bisa menyantap. Ada lauk pauknya, tapi tidak ada ikannya. Ada makanannya, ada nasinya, tapi tidak ada lauk pauknya dan lain sebagainya.
Oleh karena itu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin barang siapa yang tetap bersyukur, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua akan ditambah sebagaimana surah Ibrahim ayat yang ke-7 menerangkan kepada kita. Iman rahimakumullah, mudah-mudahan saum kita selalu diapi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala tindak dan perilaku kita, segala perbuatan kita selamanya ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamanya diberikan pengetahuan untuk tetap beribadah selama bulan saum ini, termasuk ketika kita menghadapi makanan yang disajikan. Sekali lagi, jangan kita mencela makanan. Sekali lagi, jangan kita mencaci makanan. Tapi makanan yang tersedia harus kita syukuri, karena makanan tersebut mengalami proses yang sangat panjang dari mulai penanaman sampai pada jadinya masakan tersebut, sampai jadinya hidangan tersebut. Apalagi apabila kita melihat atau ada hidangan yang kurang senang di hati kita, jangan sampai ada ucapan-ucapan kepada yang masak, iya mah teu bisa masaknya. Jangan sampai menyakiti yang memasak bagi kita. Rasulullah SAW menutup pintu perbuatan-perbuatan mencela kepada orang lain, menutup pintu perbuatan untuk menjadikan orang lain sedih. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sekali-kali mencela makanan. Jika suka, kita santap. Jika tidak suka, kita tinggalkan. Allahu yahudu bi'aidina ila ma fi khairul islami wa muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.